Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai badan usaha bisnis. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian badan usaha, pengertian perusahaan, dan juga jenis-jenis lapangan usahanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, diantaranya ialah produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Contoh badan usaha yang paling familiar dan dapat kita jumpai yaitu PT Kimia Farma. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian perusahaan. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa, di mana di dalam sebuah perusahaan semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan juga kewirausahaan. Perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk diperjualbelikan dengan tujuan untuk meraih laba atau keuntungan. Definisi perusahaan juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, di mana isinya mengemukakan bahwa perusahaan adalah suatu badan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dan berjalan dengan tujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Berikutnya saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis lapangan usahanya. Yang pertama ada ekstraktif. Ekstraktif ini mengambil langsung hasil alam atau mengambil sumber daya alam. Contoh dari ekstraktif sendiri yaitu pertambangan. Kemudian ada agraris. Agraris ini mengelola alam. Contoh dari agraris sendiri jika dilihat dari pengertiannya yaitu mengelola alam yaitu pertanian ataupun peternakan. Kemudian ada industri. Industri ini mengelola bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Contoh dari industri sendiri yaitu pabrik. Kemudian ada niaga atau perdagangan. Niaga atau perdagangan itu yaitu membeli barang, lalu barang itu diperjualbelikan lagi. Contoh dari niaga yaitu toko. Kemudian yang terakhir yaitu ada jasa. Jasa ini merupakan kegiatan pelayanan di mana kita dapat menemukan kegiatan pelayanan itu sendiri yaitu di perbankan ataupun di perhotelan. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang badan usaha menurut pemilikannya. Yang pertama yaitu BUMN. BUMN adalah suatu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Contoh dari BUMN itu sendiri seperti Bank BNI. Lalu ada BUMS. Pengertian dari BUMS itu sendiri adalah sebuah jenis badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan dari BUMS itu sendiri yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modalnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Contoh dari BUMS itu sendiri yaitu PT Gudang Garam. Lalu yang ketiga itu yaitu BUMD. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam pasal 304 serta pasal 331 sampai dengan pasal 343 UU Pemda. Pengaturan lebih rigid mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang PP BUMD. Badan usaha bisnis menurut yuridis hukum dibagi menjadi 6. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang didirikan oleh satu orang dan tanggung jawabnya tidak terbatas. Yang kedua ada firma, yaitu perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dari 2 atas nama bersama dan tanggung jawabnya tidak terbatas. Yang ketiga ada persekutuan komoditer, yaitu perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dari 2 sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang keempat ada perseroan terbatas, yaitu perusahaan yang modalnya berupa saham
dan kekuasaan tertinggi ada pada RUPS. Yang kelima ada yayasan, yaitu badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang keenam ada koperasi, yaitu pengelolaan secara demokratif dan balas jasa modal dibatasi.